Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memperingatkan Hizbullah bahwa pihaknya tak akan menghentikan operasi militernya hingga penduduk di wilayah utara kembali ke rumah dengan aman. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam pernyataan pada Rabu 25 September. Netanyahu menegaskan Israel melakukan serangan yang tak pernah dibayangkan oleh Hizbullah dan menggunakan kekuatan penuh. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Israel akan melakukan invasi darat ke Lebanon. Kemungkinan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Staf IDF, Herzi Halevi, dalam keterangan pada Rabu. Menurut Halevi, pihaknya tengah bersiap melakukan manuver darat dan memasuki wilayah musuh. Halevi berujar, Hizbullah telah memperluas lingkaran pengeboman di Israel Utara. Dilaporkan bahwa anggota Dewan Perang Israel akan membahas pemberian wewenang kepada Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant untuk menyetujui serangan darat di Lebanon. Menyusul kabar ini, Israel memanggil 2 brigade cadangan untuk melaksanakan misi militer di perbatasan Lebanon. Pemanggilan 2 brigade cadangan ini memungkinkan upaya perang melawan Hizbullah untuk mewujudkan tujuan Netanyahu dalam mengembalikan pemukim Israel di utara yang sebelumnya mengungsi. אני לא יכול לפרט את כל מה שאנחנו עושים, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. אנחנו מנחיתים על חיזבאללה מכות שהוא לא דמיין. אנחנו עושים זאת בעוצמה, אנחנו עושים זאת בתחבולה. דבר אחד אני מבטיח לכם, אנחנו לא ננוח עד שהם יחזרו הביתה. Kritikan terhadap aksi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggema saat sidang Majelis Umum PBB. Satu di antaranya datang dari Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Selasa 24 September. Petro bahkan menyebut Netanyahu sebagai penjahat saat menyinggung kehancuran di Gaza. Menurut Petro, jika Gaza mati maka seluruh umat manusia juga akan mati. Petro mengatakan hanya suara kekuatan dunia yang terdengar di panggung internasional. Dalam pidatonya, Petro berujar kekuasaan suatu negara tak lagi dijalankan menggunakan kekuatan politik dan ekonomi, melainkan dengan menghancurkan kemanusiaan. Ia juga menyoroti suara pihaknya yang tak didengarkan demi menghentikan genosida di Gaza. Tak hanya Petro, kritikan terhadap Israel juga dilontarkan oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, hingga Raja Yordania Abdullah II. Mereka sependapat bahwa kekerasan Israel di Gaza merupakan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun sidang Majelis Umum PBB yang dihadiri para pemimpin dunia ini digelar seiring dengan serangan Israel terhadap Hizbullah. Amerika Serikat memastikan tak akan terlibat dalam rencana invasi darat ke Lebanon yang dilakukan oleh Israel. Juru bicara Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, Sabrina Singh, dalam keterangan pada Rabu 25 September mengatakan, pihaknya menekan Israel untuk melakukan perundingan gencatan senjata dengan Hizbullah. Hal ini untuk merespons pertanyaan apakah AS akan memberikan dukungan termasuk soal informasi intelijen untuk Israel di Lebanon. Lebih lanjut, Sabrina mengatakan kemungkinan invasi darat tersebut tak dilakukan dalam waktu dekat. Pentagon tak ingin melihat tindakan apapun yang mengarah pada eskalasi lebih lanjut. AS masih optimis konflik ini bisa diselesaikan dengan jalur diplomatik. Meski memastikan tak akan terlibat, namun tak menutup kemungkinan AS membela Israel jika diperlukan. Adapun pada Senin 23 September, AS mengumumkan akan menambah pasukannya di Timur Tengah. Namun, mereka tak mengungkap jumlah pasukan yang ditambah. Tujuan penambahan ini adalah untuk mengatur kemungkinan evakuasi warga AS dari Lebanon. Menurut seorang sumber, Pentagon percaya situasi tentara Israel saat ini tak memungkinkan mereka untuk menyerang Lebanon. Pengeboman wilayah Lebanon oleh tentara Israel membuat Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati memohon pada Dewan Keamanan PBB untuk bertindak. Dalam pertemuan darurat di markas PBB di New York pada Rabu 25 September, Mikati menyatakan Israel telah melanggar kedaulatan Lebanon menggunakan pesawat tempur. Menurutnya, deeskalasi saat ini sangat dibutuhkan karena serangan Israel menyebarkan teror dan ketakutan di kalangan warga Lebanon di hadapan dunia. Mikati pun berharap saat dirinya kembali ke Lebanon, PBB sudah mengambil sikap tegas. Adapun pertemuan darurat ini diinisiasi oleh Prancis.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengatakan negaranya berupaya mengatasi kekhawatiran Libanon. Barrot mengungkapkan pihaknya telah bekerja sama dengan Amerika Serikat terkait dengan upaya gencatan senjata selama 21 hari untuk memungkinkan negosiasi. Sementara itu, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Woods mengatakan Washington berharap usulan tersebut akan menghasilkan ketenangan dan memungkinkan diskusi untuk mencapai solusi diplomatik. Woods meyakini tak ada satupun pihak yang ingin perang besar tahun 2006 terulang kembali. Merespon situasi yang memanas di Libanon imbas serangan Israel, Kemenlu saat ini bersiap melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia. Kemenlu pun menggelar rapat koordinasi dengan TNI pada Kamis 26 September. Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI, Juda Nugraha mengatakan jika situasi makin memanas, maka TNI dan pasukan perdamaian PBB siap memberikan dukungan evakuasi. Adapun saat ini tercatat ada 155 WNI yang terdata berada di Lebanon. Sejak KBRI Beirut menetapkan siaga 1 untuk seluruh Lebanon, Kemenlu dan KBRI telah memfasilitasi evakuasi 25 WNI. Sebagaimana diketahui, serangan udara Israel pada Senin 23 September memaksa 500.000 warga Lebanon di wilayah selatan dan timur mengungsi. Serangan tersebut membuat desa-desa di perbatasan dilaporkan jadi daerah paling terdampak parah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengajak semua negara dan PBB untuk merespons cepat tindakan Israel. Tindakan ini dilakukan agar korban jiwa tak lagi berjatuhan. Presiden juga menyatakan pemerintah akan memulangkan WNI yang berada di zona konflik Libanon. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menyampaikan kecamannya pada Israel di sela sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York pada Selasa 24 September. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memastikan belum menanggapi usulan gencatan senjata di Lebanon yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Prancis. Dalam pernyataan terbarunya Kamis 26 September, Netanyahu mengatakan Israel akan terus bertempur dengan kekuatan penuh saat ini. Selain di Lebanon, Netanyahu memastikan pertempuran di Gaza juga berlanjut hingga tujuan perang Israel tercapai. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, di hari yang sama. Melalui unggahan di akun media sosial X, Katz memastikan akan melawan Hizbullah sekuat tenaga hingga mencapai kemenangan. Adapun tujuan Israel yakni mengembalikan para penduduk di wilayah utara ke rumah mereka masing-masing dengan aman. Untuk diketahui, sekutu Israel tersebut menyerukan gencatan senjata selama 21 hari. Namun usulan tersebut ditolak oleh Netanyahu. Pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid, mengatakan Netanyahu hanya menginginkan gencatan senjata selama sepekan. Hal ini dimaksudkan agar Hizbullah tak dapat memulihkan sistem komando. Di sisi lain, Netanyahu menolak gencatan senjata hingga tujuan perang mereka tercapai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.